perlu nunggu yang lain. Jadi nggak perlu nunggu yang lain ini berarti Mas. Langsung aja. Boleh, kalau mau ditunggu juga enggak apa-apa, Mas. Barangkali tunggu aja 5 menit ya. Oke, siap. Pertemuan ketiga ini, apakah sinyal saya sudah aman? Suara bagaimana, aman? Baik, kita mulai saja langsung. Saya akan share screen. Nah, terakhir kita membahas mengenai load pattern. Sekedar mereview saja dulu sedikit. Load pattern di mana kita memasukkan beban mati, beban hidup, beban mati tambahan atau SIDL, dan juga gempa baik yang ada X maupun gempa yang arah Y. Kemudian, di beban gempa kita jangan lupa untuk memodify lateral load sesuai dengan gempa yang ingin kita masuk di daerah mana. Begitu juga dengan gempa Y. Oke. Kemudian pertemuan kita terakhir selain membahas tentang load pattern, kemudian kita memasukkan beban-beban seperti beban hidup dan juga beban mati tambahan kepada elemen struktur kita. Nah, kita coba cek caranya. Klik salah satu elemen plat, kemudian klik kanan. Kalau langsung diklik kanan juga boleh, seperti ini. Boleh juga seperti itu. Kita perhatikan di loads-nya. Jadi loads yang sudah masuk pada plat ini yaitu pertama yaitu load pattern live, yaitu beban hidup, yaitu sebesar 0,96 kN per meter kuadrat. Jadi sudah terinput ya. Dan juga SIDL atau beban mati tambahan 0,39 kN per meter kuadrat. Oke, berarti sudah masuk. Kemudian satu lagi yaitu beban dinding pada elemen balok. Tinggal boleh kita klik seperti tadi, baru klik kanan, atau bisa langsung diklik kanan, tapi tepat di arah elemennya. Nah, jadi kita bisa melihat loadnya yaitu sebesar 7,82 beban dinding. Oke, setelah kita memasukkan skala beban-bebannya, kemarin kita juga ada memasukkan respons spektrum. Saya menggunakan respons spektrum Medan beberapa hari yang lalu. Kita masukkan juga data-datanya sehingga dapat diinput oleh program, terbentuk kurva. Kemudian setelah kita mendefine respons spektrumnya, kita masukkan ke load cases. Nah, itu di sini. Jangan lupa untuk yang pertama ini kita buat OM-nya atau arahnya ini sebenarnya U1. RX, kita lupa masukkan skala faktor. Kemudian yang arah Y, kita buat yang U2 atau arah Y. Oke. Setelah load caser terakhir kita membahas tentang load combination. Dimana seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita kalau KDSD menggunakan faktor redundansi. Jadi berdasarkan Excel yang sudah dikasih juga, silahkan ditengok kembali nanti, kita perlu mengalihkan pada DL dan juga pada EQX dan EQY. Besarnya faktor redundansi dan STS-nya. Sehingga dapat angka-angka kombinasi ini. Ada sebanyak 18 kombinasi. Nah, terakhir kita membahas soal kombinasi. Berarti
Pertama tadi load pattern, kemudian memasukkan beban, dia mendefinisikan respons spektrum dan memasukkannya kepada load cases, dan terakhir yaitu load combination. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanya? Bisa juga di pertemuan-pertemuan berkaitan dengan pertemuan sebelumnya. Saya beri waktu untuk bertanya. Jika ada yang masih kelewat atau kurang mengerti, tidak ada, saya lanjutkan. Setelah kita mendefinisikan semua beban-beban, nah sebenarnya kita sebelum running atau sebelum menjalankan mencek analisis segala elemen yang telah kita modelkan dan juga beban-beban yang telah kita masukkan pada elemen strukturnya, kita harus membuat asumsi-asumsi struktural yang tentunya berdasarkan dengan civil engineering design yang telah kita pelajari, konsep-konsep yang telah kita pelajari juga di kampus. Jadi kita harus membuat asumsi-asumsi yang terjadi pada struktur sesuai dengan keadaan nantinya yang sebenarnya terjadi di lapangan. Jadi diharapkan kalian sebagai para engineer harus mempunyai tanggung jawab juga, tidak sekedar hanya mengasumsi, melainkan dapat mempertanggungjawabkan segala asumsi-asumsi yang kalian berikan juga. Tentunya sesuai dengan kaidah yang berlaku, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan pemahaman kalian, dan tentunya pemahaman teknik sipil yang benar ya, konsep-konsep civil engineering design. Nah, saya mau kalian juga nanti sebagai engineer, kalian bisa bertanggung jawab penuh dalam membuat asumsi-asumsi, bebas kalian memberikan asumsi apa saja, tetapi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, saya akan membuat asumsi-asumsi menurut saya, tentunya dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, asumsi-asumsi ini diperlukan pada perilaku strukturnya nantinya agar sesuai dengan pada saat akan terjadi beban-beban, juga pada saat keadaan real di lapangan. Oke, yang pertama yaitu kita harus meshing plat. Meshing itu yang di sini assign frame frame floor out meshing option. Maaf, yang frame auto mesh option. Nah, maksudnya mesh itu, sebentar ya. Maaf. Ulangi, maksudnya kenapa kita harus meshing atau apa itu meshing plat? Asumsi yang pertama yaitu nanti di sini instansial, ulang sekali lagi, floor auto mesh option. Nah, sebelum kita membuat setting ini, maksudnya dari meshing itu yaitu kita bagi potongan plat ini, kita bagi pias per pias, elemen per elemen,
sehingga dia outputnya semakin kecil, jadi alasannya yaitu agar penyebaran gaya atau penyebaran beban dapat disebarkan secara merata dan dapat diterima dengan baik atau sesuai dengan yang diterima dengan juga oleh si baloknya. Nanti juga agar output dari momen dan lanjutannya itu teliti dan juga akurat sesuai apa yang benar-benar terjadi antara balok dan pelat. Nah, saya langsung biar lebih jelasnya. Contohkan pertama yaitu kita pilih assign, kita pilih shell, baru kita pilih auto mesh option. Nah, kita diberi opsi di sini default dan juga beberapa yang lainnya bisa default dan mesh object into. Kalau mesh object into ini kita sebagai user bisa membagi secara manual. Misalnya bentang kita ini 5 meter kali 5 meter. Jadi kalau kita mau membuat pias per piasnya 1 kali 1 meter, kita bisa membuat, tinggal kita bagi saya 5 bagi 5. 5 bagi 1 maksudnya jadi 5 by 5. Sehingga nanti pias yang terbentuk itu jarak 1 meter kali 1 meter. Coba kita apply, bisa juga nanti default. Tapi kita yang menggunakan mesh object itu saja 5 by 5. Konsepnya semakin titik nodal atau pias per piasnya semakin banyak, maka akan semakin teliti juga output gaya yang kita dapatkan. Kita bisa apply. Nah, ada yang lupa yaitu kita belum menselect. Jadi kita harus menselect floor atau pelat yang ingin kita mesh. Nah, kita pilih. Kita bisa select. Biar cepat, kita pilih langsung object type. Kita pilih semua floor. Select. Nah, setelah kita select, baru kita assign kembali shell. Kemudian floor auto mesh option, mesh object into 5 by 5. Kalau mau apa juga silakan, biar lebih mudah 1 kali 1. Karena walaupun semakin banyak piasnya, semakin teliti, tapi juga prosesnya juga makin banyak piasnya, tentunya makin lama juga ya. Kita ambil yang normal saja 5 by 5 supaya piasnya 1 kali 1, apply. Nah, keterangannya akan muncul mesh 5 kali 5. Kalau mau melihat bagaimana maksudnya pias per piasnya 1 kali 1 atau nodal-nodalnya, kita bisa main di set display option. Kemudian kita pilih shell analysis mesh. Ini yang kita okekan. Nah, ini maksudnya. Jadi plat ini dibagi 1 kali 1. Oke. Itu yang pertama. Dan kita okekan. Yang kedua yaitu kita harus asumsi membuat platnya itu sebagai diafragma. Seperti yang sudah dijelaskan di modul. Kita bisa tengok juga modul. Kita anggap platnya itu sebagai diafragma kaku untuk memberikan sifat yang monolit kepada plat, agar saat gedung diberi beban lateral, nanti elemen plat dan elemen baloknya itu bergerak secara bersamaan. Karena kalau tidak dianggap sebagai diafragma yang kaku, nanti bisa bergerak secara sendiri-sendiri, misalnya kalau diberi pembebanan. Tentunya yang tidak sesuai dengan kaidah yang sebenarnya kan struktur itu bergerak secara bersama-sama. Jadi untuk memberikan sifat itu kita harus mendefine diafragma. Kita bisa kembalikan ini supaya tidak ada keterangannya. Kita pilih show under undeformed shape. Nah, kembali ke keterangan awal. Nah, kemudian kita define diafragma tadi ya. Di menu define, kemudian diafragma. Nah, sama seperti sebelumnya tadi, kita harus select dulu
Bisa select satu-satu menggunakan fitur sorry juga bisa. Kita select aja dari sini langsung ke tipe objeknya, itu floor. Select, kita define, baru pilih diafragma. Kita boleh modify, kita pakai langsung 1D1. Kita bisa juga new diafragma. Kita pilih diafragma. Kita tulis namanya diafragma arka. Nah, ini kita pilih rigid atau kaku ya, seperti asumsi kita sebelumnya. Oke, kita delete saja. Kemudian oke. Memasukkannya itu setelah kan ini hanya mendefine, kemudian kita masukkan di shell diafragma arka, kita pilih. Nah, sehingga center of mass dan center of rigidity-nya dapat. Tentunya pasti di tengah-tengah ya, karena kita punya bangunan beraturan atau seragam. Nah, kita bisa tengok apabila sudah masuk, yaitu sudah diafragma arka. Dan juga floor atau mesh optionnya juga N1 kali N2 itu 5 kali 5. Kalau mau menggunakan sama seperti yang jelaskan tadi, tinggal kita klik kanan saja. Oke, saya ulang kembali, assign. Pertama dulu kita define diafragma, kemudian kita assign, kita pilih shell, kita pilih diafragma. Kita masukkan diafragma yang telah kita define tadi di awal. Kemudian klik OK. Kita close saja. Kita kembalikan seperti semula. Nah, pertama tadi kembali lagi mesh platnya, kedua diafragmanya, yang ketiga yaitu kita harus mengassign peletakan yang kita asumsi, peletakan atau di sini restraint. Tentu kalau di struktur beton bertulang gedung bertingkat kita pakai jepit-jepit ya, pertemuan kolom balok tentunya pasti jepit-jepit atau fix. Jadi bisa kita pilih yang memberi efek kaku terhadap peletakannya. Nah, caranya yaitu pertama kita buat plan view story-nya menjadi base, bisa kita naik turunkan. Bisa juga kita pilih di set plan view, kita pilih yang base. Oke, nah sama seperti sebelumnya, semua apapun yang mau kita assign, kita tidak boleh lupa untuk menselectnya. Sehingga apa yang mau kita masukkan ibaratnya, atau apa yang mau kita assign itu jelas, kita mau assign-nya di mana. Jangan lupa untuk menselect. Nah, untuk mengassign restraint tadi, berarti kita harus menselect join-joinnya. Atau titik-titiknya, atau di mana tumpuan-tumpuannya berada. Nah, kita select aja yang sudah terselect tumpuannya atau peletakannya. Nah, pilih assign, join, restraint. Nah, untuk kaku berarti kita harus menceklis semua ini, translasi X, translasi Z, rotasi, cek benar-benar kaku. Dan juga kalau kita mau cepat, kita bisa menggunakan fitur fast restraint seperti ini. Jadi dia akan terklik otomatis. Ini jepit, ini sendi, ini roll. Siapa tahu kalian mau menggunakan sendi misalnya untuk jembatan nantinya. Sendi atau roll. Tentunya yang hanya terjadi translasi reset ya. Nah, kita pilih yang jepit.
Apply, gambarnya akan berubah. Terus kita perbesar. Bisa nampak seperti ini dia kalau jepit-jepit. Nah, seperti ini. Kalau kita mau mengganti misalnya atau salah membuat posisi di mana perletakannya ada, tinggal kita klik saja atau kita select join-nya, lalu kita klik ini guna tombol yang titik ini, apply. Nah, jadinya tidak ada perletakan yang terjadi. Oke, kita ulangi lagi, kita select, kita pilih jepit, kita apply, kita oke. Oke. Nah, masih berkutat terhadap asumsi-asumsi lainnya. Setelah itu masih dalam langkah persiapan untuk run analisis. Setelah kita meng-matching plot, define diagram, kita assign, kemudian kita masuk ke define model cases. Cases di sini. Kita modify. Nah, di model cases ini kita maksudnya ada berapa modal nanti yang akan terjadi. Perlu diketahui kalau sesuai SNI, adanya di SNI pasal 7.9.1.1 masalah mengenai modal ini. Kita perhatikan dulu di SNI. Kita buka SNI. Di SNI 1726. Pasal 7.9. Nah, di pasal 7.9.1.1 dijelaskan bahwa analisis harus dilakukan untuk menentukan ragam ketar alami untuk struktur. Analisis harus menyertakan jumlah ragam yang cukup untuk mendapatkan partisipasi massa ragam terkombinasi sebesar 100%. Nah, untuk mendapatkan massa ragam terkombinasi tersebut, yaitu sebesar 100%, kita harus menyertakan beberapa modal. Bisa 12, bisa 10, dia sudah mencapai 100%, bisa juga 20, 30, dan kita harus mendefinisikan itu di etaps kita. Kita mau berapa modal agar nanti partisipasi massa ragam terkombinasinya itu sebesar 100%. Baik, secara lebih jelasnya nanti di hasil dapat kita tengok. Untuk saat ini kita menggunakan yang default saja dulu di maximum number of mods. Biasanya ini sesuai lantai, tapi untuk preliminary awal kita sesuaikan saja dengan lantai 12. Tapi belum tentu juga 12, bisa saja 20 masih belum 100%, dan di SNI kita disyaratkan untuk melakukan atau membuat maksimum number of mods sampai dia
total partisipasi masa ragamnya itu terkombinasi atau totalnya itu sebesar 100%. Oke, lebih jelasnya nanti akan bisa dilihat apa maksudnya. Kita buat saja dulu sesuai jumlah lantai 12. Oke. Oke. Nah, setelah modal cases, kedua itu modal source. Nah, ini sebagai hanya contoh saja, modal source. Di define, ulangi define. Kemudian bukan modal source, maksudnya my source, masa. Nah, kita modify. Nah, ISNI ada suatu aturan yaitu berat efektif. Sebentar ya, berat efektif. Berat seismik efektif. Nah, berat seismik efektif atau W harus menyertakan seluruh beban mati dan beban lainnya. Pertama itu dalam daerah yang digunakan untuk penyimpanan. Nah, jika kalian pada suatu hari nanti akan mendesain suatu struktur bangunan, mungkin pabrik ya yang biasanya untuk penyimpanan, bisa ada juga gudang atau apa yang fokusnya untuk penyimpanan, minimum sebesar 25% beban hidup harus disertakan. Nah, caranya itu kita unchecklist yang elemen self-mass, kita buat lebih spesifik yaitu color pattern, yaitu kita masukkan date multi pengayaan 1, SIDL kita masukkan 1, dan live-nya kita masukkan 0,5. Tapi ingat ini terjadi jika penyimpanannya berfungsi sebagai penyimpanan. Tetapi jika tidak berfungsi sebagai penyimpanan, kita bisa hilangkan saja live-nya. Pada saat ini kita fokusnya ke perkantoran. Fungsi bangunan kita dari awal perkantoran. Tapi kalau kalian mau melihat atau mencoba-coba mengganti, misalnya fungsi bangunannya menjadi pabrik, supaya lebih beda gitu, supaya lebih ingin mencoba saja yang beda, kalian harus menyertakan di mass multiples for pattern ini 0,5 di live-nya, mana itu merupakan peraturan pada berat seismik efektif di SNI 1726/2019. Untuk ini kita lihat saja, jadi kita ambil yang date dan SIDL, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian setelah itu kita bermain di end length offset for frame. Kita buka tabs kembali. Kita harus masukkan rigid zone factor di end length. Harus mengasumsi di frame di end length offset. Ini maksudnya yaitu frame per frame ini dia berperilaku kaku atau jepit-jepit. Kalau misalnya kalian menganggapnya dia jepit-jepitnya sempurna, benar-benar kaku sempurna, kalian bisa memasukkan rigid zone faktornya 1 dengan mengklik frame atau frame. Tetapi karena proses, kalau menurut saya dan juga berdasarkan yang telah saya coba-coba dan baca-baca dalam penelitian, ini antara frame-nya ini kalau benar-benar bisa mengaktualisasikan di lapangan, benar-benar nanti sambungannya ini
atau frame antar frame ini benar-benar kaku, benar-benar jepit sempurna, di lapangan benar-benar dilaksanakan, silahkan monggo diisikan satu. Tetapi karena metode pelaksanaan konstruksi di Indonesia, kalau menurut saya kadang masih miss, tidak benar-benar jepit sempurna, tidak benar-benar kaku sempurna antara kolom balok dan juga kolom-kolom balok yang lainnya. Jadi saya isi 0,5. Ini rentangnya 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1. Jadi saya isi rigid zone faktornya 0,5 supaya lebih konservatif saja. Tidak dianggap bergoyang, tidak dianggap bergoyang, tidak dianggap sangat kaku juga. Karena ini nanti pengaruhnya ke periode yang kita dapatkan. Nah, ini sebelum kita apply atau kita oke, kita harus men-select dulu frame-nya. Karena untuk balok dan kolom saya buat 0,5, saya langsung men-select saja, select. Ingat nih, select ini bisa objektif, type, banyak-banyak pilihannya, keseringan yang dipakai, object type atau tipe objek, dan properties langsung ke jenis frame-nya. Biar lebih cepat, karena banyak juga kolom jenis-jenisnya, biar lebih cepat saya select langsung yang tipe objek, kolom, dan juga beam. Nah, cara mengapainya kita tekan kontrol kayak biasa supaya langsung terklik dua-dua. Kita select kolom dan beams, baru kita assign yang tadi ini, tinggal kita apply. Saya ulang saja, assign, karena kita mau main di frame, masukkan frame, masukkan end length offset, di zone faktornya sebesar 0,5. Nah, kembali lagi kepada asumsi-asumsi kalian sebagai engineer. Kalau benar-benar bisa memastikannya di lapangan, silakan diisi satu. Jadi rentangnya itu nanti berada di 0 sampai 1. Oke. Kemudian setelah dilakukan itu semua, kita close saja dulu ini. Kita harus cek modalnya. Kita mau cek pemodelan yang kita lakukan apakah sudah benar, tidak ada elemen-elemen yang saling ketemu atau yang tidak beraturan. Caranya yaitu kita analyze, tapi dicek modal. Toleransinya bisa dibuat lebih detail juga. Kita buat saya 1 mm. Kita cek semua agar semua apa yang mau dicek semua seperti join, frame dapat tercek dengan baik. Atau kita bisa juga menggunakan fitur yang select all ini. Select all. Oke. Kita pilih oke. Kita tunggu sampai ada pemberitahuan, apakah ada warning atau peringatan atau tidak. Nah, model has been checked, no warning message will generate. Berarti desain atau pemodelan kita buat sudah benar secara pemodelannya itu sendiri. Tidak ada frame-frame yang saling ketemu. Kemudian setelah ini sudah dicek dan tidak ada warning yang terjadi atau tidak ada peringatan yang terjadi, kita bisa mulai untuk melakukan run. Tapi sebelum itu ada hal yang kita lakukan, yaitu di analyze, kita set load cases to run. Nah, kita pilih apa yang mau kita action, bisa kita pilih run semua. Kita melihat pengaruh dari semua cases yang telah kita masukkan. Kemudian kita calculate, kita checklist ini calculate diaphragma, centers of rigidity. Oke.
Setelah itu kita klik run now. Prosesnya agak dalam beberapa detik, bisa juga menit. Kita tunggu bersama. Nah, sudah selesai runningnya. Sebentar dulu ya. Sepertinya warna platnya agak mengganggu. Kita ganti saja warna platnya. Oh, harus di-unlock dulu berarti ya. Sebentar saya unlock dulu biar tidak mengganggu mata kita bersama. Soalnya agak kuning-kuning gitu ya. Nanti dikira unlock dulu supaya kita bisa mengganti warnanya. Oh ya, tidak apa-apa mengunlock ya. Itu kalau kita mau mengganti sesuatu misalnya pada pemodelan-pemodelan kita sebelumnya, misalnya bebannya salah, kita bisa unlock walaupun sudah running, tidak apa-apa. Baik, kita change warnanya. Kita pilih ini saja. Oke. Ulangi, kita run. Perhatikan, bisa melalui menu analyze, kemudian run analysis. Bisa juga lewat set load case to run tadi, karena kita mau set segala beban yang mau kita running. Kemudian run now. Bisa juga ada di opsi cepat ini, itu run analysis. Bisa juga pakai F5, terserah. Mana yang lebih nyaman. Karena kita sudah men-set tadi load cases to run, saya klik saja lewat sini. Klik run analysis. Bisa ditunggu sebentar. Oh ya, apakah sebelum saya melanjutkan mengenai apa yang harus kita lakukan setelah analisis, apakah ada yang mau bertanya? Sebelum saya lanjutkan.
Jika tidak ada, kita lanjut. Oh, Irfan, tangan masuk fungsi mesh option itu kita harus bagi elemennya itu atau platnya itu. Ingat dulu mesh option, mesh yang kita mesh itu yaitu plat. Tujuannya yaitu agar beban-beban atau gaya-gaya yang kita berikan pada plat itu benar-benar tersebar dengan baik pada baloknya nantinya, dan juga nanti agar hasil output dari analisis kita seperti momen dan lanjutan benar-benar akurat, karena kita membaginya dengan membagi plat dengan plat ini nantinya lebih tinggi dan lebih akurat. Semakin sekali lagi semakin sedikit itu semakin kecil titik nodal yang kita buat atau mesh option yang kita buat. Misalnya 0,1 meter kali 0,1 meter, pasti dia akan semakin akurat ya. Setahu saya kalau divide pada sel itu biasanya dilakukan di sub 2000 ya. Saya kurang apa juga, kurang familiar dengan sub. Tapi kalau mau divide kalau frame biasanya dibagi-bagi bagiannya, dan untuk sel juga sama. Menu di view, di edit shell. Saya kira sama saja itu ya. Mungkin lebih familiar dengan divide pada shell ya. Bedanya kalau di mesh option nanti kita ada dikasih opsi default. Jadi tabs-nya bisa memesh otomatis. Sekali lagi mesh itu yang ini bisa kita tengok ini. Yang ada garis-garis ini. Ini adalah mesh. Oke. Kita lanjut setelah kita melakukan run analysis. Nah, yang perlu kita perhatikan yaitu kita display deform shape-nya mode per mode. Nah, kita bisa pilih display, kita bisa dipilih deform shape. Kita mau menengok bagaimana mode-mode atau modal-modal. Kita pilih case-nya modal. Pengaruhnya khususnya akibat dari gaya lateral. Kita bisa pilih mode 1, terus kita apply. Kita tunggu sebentar. Nah, kita start animation. Nah, ini yang akan terjadi akibat gaya-gaya yang diberikan, khususnya gaya-gaya lateral tadi, seperti beban gempa.
Kemudian di mode 2 kita bisa apply. Di mode 2 periodenya sebesar 2,14. Dapat ditengok di sini. Ingat ini hanya visualisasi saja, hanya animasi. Yang mode 3 periodenya sebesar 1,769. Nah, dapat dilihat mode 3 ini perilakunya dominan terjadi rotasi ya. Nanti saya akan jelaskan lebih mengenai apa yang harus terjadi pada mode 1, mode 2, dan mode 3. Idealnya mode 1 dan mode 2 harus terjadi transaksi, mode 3 harus terjadi rotasi. Pastinya sudah dipelajari ya. Gimana konsep modal. Oke, kita tinggalkan sejenak. Kita tinggalkan ini sejenak. Setelah kita melihat bagaimana visualisasi dari mode 1, mode 2, mode 3, kita stop animation saja dulu. Kita close. Nah, kita display berapa besar periodenya dan juga partisipasi masa ragam tadi. Kita bisa pilih, ulangi, di display, kita show table. Nah, terkadang fitur ini sangat sering kita pakai. Biar lebih cepat juga kita bisa Ctrl T. Nah, akan muncul. Bisa Ctrl T, ulangi sekali lagi, kita bisa display show tables. Nah, apa yang mau kita tengok pertama, di modal information, pertama kita mau menengok modal partisipasi masanya, modal load participation ratio, ini saja dulu, ini dua ini saja. Oke. Nah, kita bisa lihat di mode 1 UY sebesar 0,742 atau 74%. UX 0,742, artinya di mode 1 dan 2 dominan terjadi translasi. Di mode 3 dominan terjadi rotasi. Nah, apabila ini bisa terjadi, sebenarnya kalau di bangunan-bangunan yang kompleks, tidak langsung kita jumpai mode 1, mode 2 nya translasi, di mode 3 nya rotasi. Jadi
Karena bangunan kita beraturan sebenarnya, makanya ini bisa terjadi, bangunan kita hanya persegi gitu, makanya jadi lebih cepat terjadi. Kalau di mode 1, mode 2 translasi, mode 3 rotasi. Ini sebenarnya tidak ada di SNI, tapi ini idealnya yang harus terjadi pada bangunan. Ibaratnya jangan sampai dominan rotasi terjadi di mode 2. Maksudnya bangunan itu harus mengalami translasi dulu, mengalami pengaruh dari akibat dari gaya-gaya translasi, yang langsung mengalami rotasi. Karena akan sangat bahaya jika bangun elemen atau bangunan jika mengalami rotasi duluan. Jadi kita harus make sure yang terjadi di mode 1 dan mode 2 itu translasi, di mode 3 rotasi. Nah, jika suatu saat menemui, misalnya mungkin di mode sekian baru terjadi translasi, atau dominan terjadi translasi, atau di mode 3, nanti juga saya akan kasih case bagaimana bangunan-bangunan yang harus benar-benar diulang beberapa kali desainnya supaya mode 1, 2 translasi, mode 3 rotasi. Kalau kalian menemuinya, ini bisa terjadi akibat dimensi yang belum sesuai sehingga kekakuannya tidak benar-benar sesuai. Jadi kita bisa mengganti dimensi, mungkin memperkuat kolom, memperkuat balok, atau konfigurasinya misalnya. Itu yang bisa dilakukan, mengubah dimensinya. Dan ada hal-hal lain, misalnya kita dapat mengurangi tinggi, mengurangi bentang, banyak sekali. Makanya sebenarnya civil engineering design kita harus diperkuat. Bagi teman-teman yang mungkin masih di semester awal-awal, saya sarankan untuk fokus pada konsep-konsep, terlebih mengenai struktur nanti, modal-modal gempa, dinamika rekayasa gempa. Jadi bisa benar-benar lebih mengerti ini prinsip modal. Oke. Nah, apa yang saya maksud tadi di awal, yaitu kita bisa tengok ini sum X dan sum Y belum satu, di mana tadi di pasal 7.9.11 mengisyaratkan bahwa partisipasi massa ragam terkombinasi atau total itu harus mencapai 100%. Artinya berarti modal yang kita berikan itu masih cukup kurang. Nah, disyaratkan di SNI tidak boleh hanya sampai 0,93 atau 93%, melainkan harus sampai 100%. Kita bisa menambah modnya atau modenya atau modalnya. Kita bisa cek atau unlocking. Saya review ulang, siapa tahu ada yang baru masuk. Di partisipasi massa ragam di SNI 17/26/2019. Analisis harus menyertakan jumlah ragam yang cukup untuk mendapatkan partisipasi massa ragam terkombinasi sebesar 100% dari massa struktur. Jadi massa ragam yang terkombinasi itu harus sebesar 100% dari massa struktur. Ditandai dari total yang tadi semua. Karena kita masih belum mencapai 100% atau 1, yang mana tadi masih 0,93 atau 93%, kita harus mendefine ulang di Mashaw. Bukan Mashaw, maaf. Di modal cases. Kita modify. Nah, kita tambah maksimum number of nodes-nya. Kita coba 2 kali lipat, 24. Oke. Ingat, untuk mendesain ini sebenarnya butuh kesabaran. Ini masih hanya berkaitan dengan modal. Belum lagi mengenai dimensi, apakah sudah oke atau belum mengenai simpangan dan lain-lain.
Jadi saya harapkan kepada teman-teman untuk fokus dan tetap teliti, tetap sabar. Nah, kita fokus ke modal dulu, kita klik OK. Kita buat tadi 24 ya, 2 kali lipatnya. Kita coba kita analisis lagi. Kita display tabel. Oke. Masih belum ya, masih 97,67. Kita tingkatkan lagi modenya. Kita coba buat 12 kali 2, 24, 12 kali 3, kita coba sampai 3 kali lipat, 36. Kita OK. Oke. Kita analisis lagi. Nah, kita show table. Oke. Ya, ini sudah terchecklist yang sebelum-sebelumnya kita checklist ya. Kalau belum terchecklist, jangan langsung tekan OK. Perhatikan dulu apa yang mau ditengok tabelnya. Klik OK. Nah, bisa diperhatikan sudah 100%. Lebih jelasnya kita tengok ini. Nah, ternyata sudah mencapai 100% di mode 36. Jadi syarat dari SNI 1726/2019 bahwa analisis harus menyertakan jumlah rakaat yang cukup untuk mendapatkan partisipasi masa rakam terkombinasi sebesar 100% dari masa struktur sudah terpenuhi. Sehingga oke. Dan jadi untuk yang berkaitan dengan modal sudah terpenuhi. Selanjutnya saya akan jelaskan pada menu display ini. Sebelum kita masuk ke desain, kita bisa lihat sorry response plot juga. Kita mau bisa menengok displacement yang terjadi, bisa akibat modal, akibat EQX, bisa akibat response spektrum. Di menu display story plots,
Nanti ini akan kita gunakan juga berhubungan dengan Excel. Oh iya, Excel apa sudah dibagi ya? Excel yang mengenai geser simpangan delta sudah dibagi. Oh belum ya. Oh, saya share di sini atau di WA saja. Maaf tadi kelupaan. Saya juga baru sampai di Medan ini. Mohon maaf sebelumnya. Mau dibagi di Zoom link saja atau di WA? Di WA grup. Oh ya, Mas Arka masih punya filenya, Mas Arka. Mas Yoda, Mas Yoda. Halo Mas Yoda. Ya, Mas. Masih punya filenya. Coba bisa dibagikan yang Excel di WA. Saya sudah Saya menutup cek dulu WA soalnya. dokumennya. Untuk menunggu dibagi, saya lanjutkan. Ini untuk melihat berbagai story response plot. Kemudian untuk melihat misalnya diagram force yang terjadi, kita bisa pilih force atau stress diagram. Pilih apply. Nah, ini momen-momen yang terjadi. Supaya lebih fokus. Kita tengok. Nanti saya akan jelaskan ini bersamaan dengan menjelaskan mengenai Excel yang untuk running beton atau untuk fokus memeriksa kolom dan juga memeriksa balok. Intinya kalau mau menengok diagramnya, kita bisa melihat secara momen dan juga axial force juga kayak geser. Kita bisa pilih juga bisa berdasarkan depth, bisa berdasarkan EQX, bisa berdasarkan EQ. Fokus kita dulu setelah ini kita mau yang mengenai Excel dari simpangan. Mas Peli, benar filenya yang analisis gaya geser ya, Mas? Analisis gaya geser, simpangan delta dan lain-lain. Oke, siap. Ini kita share langsung. Silahkan di download teman-teman. Jadi bisa sambil mengikuti sambil menengok filenya. Bukan notifikasi ya, kita harus langsung melihat, mencek langsung desainnya yang kita buat cukup kuat atau tidak. Ini parameter kuat dan tidaknya ini sangat banyak ya. Pertama dulu bisa secara kapasitas, bisa secara simpangan, banyak hal yang harus kita periksa. Bisa secara P delta apakah terjadi efek dari P delta atau tidak.
Tadi mungkin pada umumnya ini cukup kuat secara kapasitas ya. Kita bisa melihatnya, sebenarnya saya mau memfokuskan dulu ke analisis simpangan, tapi karena sudah ditanya, saya akan kasih sekilas. Sebenarnya saya mau menjelaskan dalam sekalian menjelaskan dari beton, kolom, dan lain-lain. Sekilas saja, kalau mau melihat cek dia kuat atau tidak dalam tanda kutip secara kapasitas, kita bisa di menu desain, kita bisa concrete frame design. Nah, semua di sini. Kita bisa di start design atau cek. Nanti saya akan jelaskan setelah saya akan, tapi di sini kita bermain dengan kapasitas. Kalau mau pakai steel juga sama saja, atau composite beam, tapi kita fokusnya ke concrete frame design. Saya akan jelaskan nanti setelah saya menjelaskan mengenai analisis simpangan kayak geser dan pedalta. Oke. Tapi kalau mau tahu langsung sekarang yang ini, bisa di menu desain, bisa di menu ini juga. Penjelasan lebih lanjut nanti ya, sabar. Oke. Nah, kita fokusnya dulu ke Excel yang analisis kayak geser, simpangan, dan pedal. Sudah di-download? Oke, kalau sudah di-download, pertama yang perlu kita masukkan di Excel itu analisis kayak geser, simpangan, dan pedalta. Ini yang sudah saya buat sebelumnya, kita ulang saja. Lihat saja dulu. Oh, langsung timpa aja nanti ya. Nah, kita harus mengambil dari berat strukturnya dulu sebelum bermain di kayak geser. Caranya itu display, show tables. Kita harus cek yang di analisis result, structural output, di other output items, di table center of mass and rigidity. Oke. Nah, ini merupakan tabel dari berat strukturnya. Kita bisa ekspor ke Excel dengan cara klik file, ekspor current table untuk Excel. Sekali lagi, kita ekspor atau kita arahkan ke Excel dengan cara file, ekspor current table to Excel. Nah, kita copy, kita masukkan ke tabel yang tadi. Yang ini kita delete saja. Kita Ctrl C. Nah, ini nanti fungsinya untuk di kayak geser seismik. Kemudian kita mau masukkan modal partisipasi massa. Kita delete saja dulu ini. Caranya yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Display, show tables. Sebenarnya sudah kita checklist tadi, tapi biar saya ulang saja. Di tabel modal participation mass ratio.
klik OK. Kita pilih, mungkin center of mass masih terklik tadi. Kita pilih modal partisipasi investasi. Kita ekspor ke Excel. Ini tujuannya supaya kita bisa mengambil periode nanti. Untuk digeser. Nah, ada 36 mot tadi. Kita copy saja. Ctrl C. Nah, semua kita ganti dalam persen. Ini tadi yang 100% ya. Oke. Kemudian, nah, kita masuk ke kayak geser seismik. Tapi ya, kita masuk ke gaya geser. Sebentar ya, kita masuk ke gaya geser seismik. Ini fokusnya ke gempa statik ekivalen ya. Nah, saya akan jelaskan sedikit dulu teorinya sebelum kita masuk kepada Excelnya, karena Excelnya sudah tinggal melink-link saja. Ini maksudnya tinggal melink dengan berat dan segala macam. Saya akan jelaskan sedikit. Nah, kenapa kita perlu periode fundamental struktur tadi? Supaya kita bisa, sambil buka modul saja ya. Terus buka modul juga. Nah, di dalam konsep periode fundamental struktur ada yang namanya TA, ada yang dinamakan Tmax atau T saja, atau kadang disebut dengan CU kali TA juga, dan ada yang namanya T saja atau T program. Yang kita cari sebelumnya itu yang lewat etap situ itu merupakan T program, T yang dihitung oleh program, atau T yang kita hitung sendiri. TA itu merupakan 0,1 kali N. Jadi ada persamaan di dalam SNI 1726/2019 digunakan untuk struktur dengan ketinggian tidak melebihi 12 tingkat. Nah, ketika kita masih bisa tidak melebihi masih 12 lantai, di mana kita bisa menggunakan konsep ini, di mana TA yaitu sama dengan 0,1 kali N. Ini itu jumlah tingkat. Kemudian ada yang namanya CU kali TA. CU itu merupakan koefisien di tabel pada SNI 17/2019 yang disesuaikan dengan ST1. Kalau lebih besar dari 0,4 kita pakai 1,4, kalau 0,3 1,4 dan seterusnya. Nah, apa maksud dari TA?
CU kali TAT ini, yaitu dari ketiga periode ini sudah dibatas-batasi pada essay ini. Jadi tidak serta-merta T program bisa kita gunakan. Kita harus cocokkan apakah T program kita lebih besar dari si TA, apakah T program kita lebih besar dari si CU kali TA atau TMax, ataukah sebaliknya jika TA lebih besar dari T program, apa yang harus kita lakukan, yang mana yang mau kita pakai. Itu semua sudah dijelaskan, yaitu kalau misalnya TC-nya itu lebih besar dari CU kali TA lebih besar dari TA, kita gunakan CU kali TA. Jika TA lebih kecil dari TC itu maksudnya T program, lebih kecil dari CU kali TA, kita gunakan T sama dengan TC atau T program. Kita bergunakan T program jika TA lebih kecil atau berada di antara TA dan CU kali TA. Dan jika T program lebih kecil dari TA, kita gunakan si TA untuk T kita dalam mencari gaya geser seismik. Nah, kita kembali ke Excel. Nah, ada juga TA minimum. Nah, TA minimum di mana CT dikali HX. CT itu merupakan parameter bersumber dari SNX 6 juga, nanti bisa dicari. Itu kita merupakan rangka batuan pemikul momen. Jadi kita menggunakan CT 0,0466 dengan X sama dengan 0,9. Tinggal kita masukkan di rumus ini. HX itu ketinggian struktur dalam M dari dasar sampai tingkat tertinggi struktur. Nah, agar lebih mudah langsung kita masukkan ini contoh. Nah, ini merupakan periode atau waktu getar arah. Kita ambil tab programnya, kita linkkan. Di modal partisipasi massa. Karena periode arah X dan periode arah Y sama, yaitu sebesar 2,142. Jadi kita analisis salah satu saja ya, biar cepat. Kita ambil yang 2,12, kita link, kita enter. Nah, biar lebih mudah, ada di modul, kita perhatikan. Ini rentangnya. T kita itu berada di TA, berada di CU kali TA. Nah, ini bisa lebih jelas, ada diagram seperti ini. Nah, kita perhatikan. TA kita itu TA minimum. Kita pakai saja yang TA minimum, bukan yang 0,1 kali N. Kita pakai yang CT kali HXN. CT kita itu kita isi sini 0,04066. Ingat ya, jangan terlalu terfokus dengan Excel ini. Kalian harus tengok bagian per bagian. Siapa tahu ada nanti mungkin kesalahan atau ada tiba-tiba yang belum dimasukkan, harus benar-benar diperhatikan. CT kita bisa tengok CT kali HX maka K. Kita 0,0466, ketinggian kita 48 meter, kita tadi 0,9, sehingga TA yang didapat sebesar 1,51. Kemudian TA kali CU atau CU kali TA, CU sebesar 1,4 di tabel tadi. Kenapa CU kita 1,4? Karena SD1 kita, perhatikan, SD1 kita 0,70852. Berarti berada di lebih besar dari 0,4 sehingga kita menggunakan CU 1,4. Kita kalikan, nah perhatikan TA 1,51, T program 2,142, T max 2,12. Yang mana yang harus kita pakai? Kita perhatikan lagi diagramnya. T berada di TA. CU kali TA lebih kecil dari T.
Nah, berarti ini. Karena TLU program kita lebih besar dari semuanya, lebih besar dari 2,12 dan lebih besar dari 1,51. Berarti jika T lebih besar dari CU kali TA atau CU kali TA lebih kecil dari T program, T desain yang kita pakai adalah CU dikali TA atau T max yang sudah dibatasi tadi. Nah, T desain yang kita pakai, nah si CU dikali TA. CU kali TA tadi 1,4 dikali TA. Oke, kita pakai 2,126. Sehingga saya ulangi kembali periode yang kita pakai yaitu periode yang berdasarkan CU dikali TA. Nah, kemudian kita masuk ke koefisien respons seismik Rx. Kita buka kembali PDF penjelasannya. Gaya geser dasar seismik V dalam arah ditetapkan dengan persamaan ini. Nah, untuk mencari gaya geser dasar seismik, kita harus mencari dulu si CS atau koefisien respons seismik yang ditentukan pada pasal 78.1.1. Nah, CS ini dihitung dengan SDS dibagi R per IE. Tapi perhatikan SDS ini sudah dibatasi. Nilai CS yang dihitung tidak perlu melebihi persamaan berikut. Untuk T lebih kecil dari TL dan untuk T lebih besar daripada TL. Sedikit dipilih. TL itu maksudnya yang long period time tadi. Kalau tidak salah, kalau yang ada menyimak sebelum-sebelumnya, TL kita itu sebesar 20 detik, sedangkan program kita tadi hanya sekitar 2 detik, berarti kita masuk ke untuk T lebih kecil atau sama dengan TL. Jadi CS yang kita pakai, nilai CS yang dihitung yang tidak perlu melebihi persamaan yang SD1 dibagi T dikali R dibagi E. Dan juga ini tidak perlu melebihi tadi ya, tidak perlu di atas ini. Dan nilai CS harus dihitung kurang dari 0,04 SDS kali IE. IE ini faktor keutamaan gempa. Kalau kita playback atau review sebelumnya, ada di bawah tabel dari fungsi-fungsi bangunannya, kategori resiko. Nah ini. Jadi kita harus tahu dulu kategori risiko kita berdasarkan fungsi bangunan kita, sehingga kita bisa mendapatkan faktor keutamaan gempa. Nah, kita kemarin itu kita menggunakan gedung perkantoran sehingga kategori risikonya 2. Di sini kategori risiko 1 atau 2, jadi kita masuk pada faktor keutamaan gempa atau IE sebesar 1. Kita kembali ke Excel. Tadi CS-nya berdasarkan ini SDS per R bagi E. SDS kita ambil. Ingat SDS tadi yang diambil daripada aplikasi respons spektrum. R-nya ini yang faktor modifikasi respon. Yang untuk sistem rangkapan mikromoment khusus sebelumnya tadi yang ada 8, 3, 5,5. Yang R-nya 8, omeganya 5,5 dan CD-nya 3. Nah, kita isi di sini R-nya 8, IE-nya 1, SD1-nya kita ambil juga, dan E1-nya. Nah, tadi SDS R dibagi E, SDS R bagi E sudah ada di sini juga. Dapatnya sebesar CS 0,08. Nah, sudah aman di situ, kita harus mengcek syarat yang diberikan di sini tadi. Tidak perlu melebihi persamaan berikut dan tidak kurang dari. Nah, pertama tidak melebihi dari persamaan. T kita T lebih kecil dari TL sehingga kita menggunakan CST1T dibagi RIE didapatkan 0,041. False ini maksudnya CS ini lebih besar dari HP, tapi ternyata tidak. Sehingga CS kita tidak perlu melebihi daripada 0,041. Sedangkan di sini yang kita dapat berdasarkan SDS berbagi E
dapat 0,8, sehingga untuk saat ini kita pakai yang CS ini. Karena sudah dibatasi, kita hanya perlu menggunakan sampai sini saja. Tidak perlu melebihi sampai 0,04. Jika melebihi, kita pakai yang CS 0,04 saja. Nah, dan kemudian tidak kurang. CS tidak kurang dari ini, sehingga true, di mana untuk CS sama dengan 0,04 SDS IE itu lebih besar dari 0,01. Maka CS-nya itu 0,01, itu dapat CS-nya 0,03, di mana lebih besar. Kemudian ada tambahan, yaitu tadi saya lupa menjelaskan, ada tambahan sebagai tambahan untuk struktur yang berlokasi di daerah di mana S1 lebih besar dari 0,46 gravitasi. Nah, kita perhatikan S1 lebih besar atau sama dengan 0,6. S1 di sini sebesar 0,46851. Jadi bisa kita abaikan. Ini bisa kita abaikan perhitungan. Tapi ini otomatis. Apabila nanti kalian mendapatkan gempa, misalnya ini gempa berkekuatan tinggi dengan S1 lebih besar dari 0,6, kalian bisa isi sendiri. Jadi saya sudah kasih opsi di sini, tapi ini tidak perlu kita pakai. Sehingga yang kita pakai tadi CS batasannya, yaitu di mana yang ini SD1 dibagi T dikali R per IE sebesar 0,04165113. Itu CS yang kita gunakan. Nah, setelah kita dapat CS, apa yang kita lakukan selanjutnya? Bentar ya, ada yang kelupaan di sini. Nah, selanjutnya itu kita bermain di distribusi GSSMI. Yang K di sini K yang digunakan nanti untuk di distribusi gaya gempa, yaitu di mana WI dikali HI dikali K. Kita cari dulu K-nya, karena nanti besarnya Fx, di sini, ini dia. Distribusi gaya seismik lateral atau Fx itu CVX dikali V. Dikali V di mana gaya CVX itu sebesar dari WX. WX itu apa? WX itu berat seismik efektif total struktur W. Dan HXK itu adalah ketinggian tinggi dasar dari tingkat. Dan di sini ada HX pangkat K. Jadi K itu harus kita cari
berdasarkan dari periode yang kita gunakan. Untuk struktur dengan T lebih kecil atau sama dengan 0,5, makanya kita ambil 1. Untuk struktur dengan T lebih besar dari 2,5, nanti kita ambilkan sama dengan 2. Nah, untuk struktur di antara 0,5 dan 2,5, kita boleh ambilkan sama dengan 2, tapi kita bisa ditentukan juga dengan interpolasi linear, interpolasi biasa ya, antara 1 dan 2. Kalau misalnya tidak mau mengambil 2. Kalau mau langsung mengambil 2 juga silakan, sudah diperbolehkan di sini. Tapi kalau kita interpolasi saja ya. Kita interpolasi sehingga dapatkannya sebesar 1,813. Karena kita tadi berada di antara ini. Kita pakai T-design sebesar 2,126. Sehingga kita pakai ke interpolasi. Bisa lain interpolasi sendiri ya. Ini sudah otomatis saya berikan. Tentunya dengan cara-cara saya. Dapatnya ke interpolasi sebesar 1,813. Nah, ini yang ref ini kita linkkan. Supaya kita dapat mencari fx. Kita linkkan ke berat struktur atau di center of mass and rigidity. Kita sama dengan, kita klik center of mass and rigidity. Kita ambil yang mass X, kita enter. Baru kita tarik atau kita drag. 96 seperti. Nah, sehingga kita dapat Vx. Nah, ini Vx antar tingkat ya. Biasanya tadi sudah ini Vx, ya Vx kali V. CVX, ini CVX 0,113, Vx-nya di B42. Nah, itu caranya kalau kalian bingung, misalnya ini dari mana, tinggal kalian klik isinya. Kalian cocokkan saja. Nah, GeoGebra Data Assessment ini dari mana? Dari CS dikali berat struktur. CS dikali W tadi ya. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan si Fx. Ini hanya kita ganti nanti 48, 44 per 4 meter. Berat kita linkkan. Kata tadi berasal dari sini. Mau pakai 2 juga silakan jika malas menginterpolasi. Kalau misalnya periode kalian berada di 0,5, 2,5. Kalau lebih besar dari 2,5 pakai K2, lebih kecil pakai K sama dengan 1. Nah, kemudian kita cari WI kali HKK, CVX-nya. Ini CVX kita ambil dari WI, kita bagikan dengan totalnya saja. Hanya totalnya itu 1. Total CVX-nya. Kemudian VX, CVX dikali apa tadi sudah dijelaskan. VX ini hanya kumulatifnya saja. Ini ditambah kosongnya di awal, kemudian ditambah selanjutnya, tambah selanjutnya. Sebenarnya kalau kalian sudah mengerti juga, kalian bisa membuat Excel berdasarkan, kalau mungkin kurang suka atau kurang familiar, atau mungkin supaya bisa lebih mengerti, kalian bisa membuat sendiri Excel kalian menurut pemahaman kalian masing-masing, menurut interface yang kalian suka. Yang penting kalian sudah paham intinya, sudah paham konsepnya.
Oke. Karena di Y sebenarnya sama saja, karena T kita tadi, program kita sama dengan yang di Y. Kita mau isi ini juga silakan. Hasilnya sebenarnya sama saja. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan gaya geser dasar seismik, kita harus ada di SNI 1726. Kita harus membandingkan antara kayak gas geser. Kita harus membandingkan antara, sebentar saya ubah tampilannya. Geser seismik dan yang berdasarkan gempa statik tadi ekuivalen dengan yang berdasarkan gempa dinamik respons spektrum. Nah, ada di SNI skala gaya. Sebentar ya. Nah, di penskalaan gaya, apabila periode fundamental hasil analisis besar dari CUKRTA, maka periode struktur harus diambil CUKRTA. Oh, ini tadi sudah yang ini. Apabila kombinasi respon untuk gaya geser dasar hasil analisis seragam VT kurang dari 100% dari gaya geser yang dihitung melalui metode statik ekuivalen, maka gaya tersebut harus dikalikan dengan V per VT, di mana V adalah gaya geser dasar statik ekuivalen dan yang dia dapatkan dihitung dari pasal ini. Nah, yang gaya geser dasar statik ekuivalen tadi sudah kita dapat. Sekarang kita tinggal bandingkan dengan gaya geser dasar berdasarkan gempa dinamik. Kita buka Excel kembali. Nah, kita harus memasukkan story share. Short steer. Agar kita bisa dapat membuat gaya gempa desainnya. Cara mengambil story share, kita ambil dari ETABS lagi. Kita buka ETABS. Kita close dulu. Nah, sini yang kita bermain di yang saya bilang tadi untuk melihat pengaruh-pengaruh gaya di story response plot. Ulangi di display story response plot. Kita ambil yang story share. Case kombonya kita ganti, kita ambil yang berdasarkan respons spektrum X. Nah, kita munculkan hasilnya, ini hanya sebagai kurva saja, kita usulkan secara angka. Nah, terlihat ini arah X, dominan di arah X. Kita ekspor. Ini, jika bingung, ini show table, format. Ekspor ke Excel dengan menekan yang icon ini, XLS. Sudah masuk. Kemudian untuk yang Y, kita ganti respons spektrum Y. Nah, sudah masuk juga. Kita copy. Kita masukkan ke story share kita tadi. Kita timpa saja. Itu tadi Ctrl V, Ctrl paste. Jangan bingung kalau misalnya menengok video playback nantinya.
Kemudian kita ambil yang Y tadi, di mana tadi? Di buku 4 ya. Story share array. Ctrl C, kita buka Excel analysis gaya geser kita tadi. Ctrl V. Nah, setelah kita masukkan, tujuannya supaya bisa kita linkkan nanti di menu gaya geser desain. Kita close saja ini. Oke, gaya geser desain. Nah, berhubung ini gempa statik tadi yang telah kita hitung, kita linkkan ke yang gaya geser seismik. Mau diganti namanya gaya geser statik juga nanti boleh. Ini satuannya tadi kilogram ya. Jadi kita ganti KN. Jangan langsung kita linkkan, nanti misalnya ada yang mau langsung melinkkan dan terus bingung sendiri. Kita ganti menjadi, kita tetap kita linkkan. Saya buat aja. Kita linkkan. Oke, kasih contoh di VX. Nah, kemudian kita kali 9,81 supaya kita ganti ke KN ya. Tinggal kita tarik ke bawah. Oke. V-nya juga sama. Ini saya ambil langsung ke VX ya, kalau misalnya mau mengklik VX. Tapi misalnya nanti suatu saat jangan langsung dipakai ini, misalnya struktur kalian apalagi tidak beraturan, misalnya persegi panjang, misalnya bentangnya 15 daerah X, di arah Y-nya kalian bentangnya 50 meter ke sana, maksudnya arah Y-nya ke sana. Kalian harus ambil lagi di V, ambil di sini. V. Jadi jangan anggap semua sama nanti gitu. Atau saya bedakan saja, saya kisah seismik dikali 9,81 dibagi 1000. Nah, yang dinami ini kita ambil yang kita ambil story share yang kita ambil di Excel tadi, yang sudah kita pindahkan di sini. Tinggal kita link sama dengan, sudah otomatis sih sebenarnya. Ini kita ambil yang top sebenarnya. Perhatikan, diambil yang D4. Jangan bingung. Story share D6. Ambil yang top. Sama dengan ambil yang top, enter. Dengan di story 11. Story share top, enter. Dengan story share story 10, enter. Sebenarnya sudah otomatis saya buat, tapi jangan sampai lupa, misalnya kan ini khususnya 12 lantai ya. Bisa saja kalian mengerjakan proyek nanti atau mengerjakan tugas, masih mahasiswa, kalian mengerjakan tugas, enggak selalu 12 lantai, misalnya 10 lantai, 7 lantai, 5 lantai, jangan bingung. Kita ambil yang top nanti, VY juga, ambil di tabel yang VY. Nah, di sini tadi kita bermainnya. Dari semua
semua gaya dari story 1 di VX statik, kita pilih yang terbesar, maksimum. Ini sudah ada rumusnya, max dari antara story 12 sampai story 1. Dapatnya 1210. VY, maxnya. Maxnya sama ya. Nah, dinamiknya ternyata yang lebih besar 966. 966. Oh, ini kita ganti saja biar lebih. Oke. Apa dibilangnya tadi, kita buka kembali SNI. Apabila kombinasi respons untuk gaya geser dasar analisis yang kurang dari 100% dari gaya geser yang dihitung melalui metode statik ekivalen. Nah, 100%. 100% dari gaya statik ini. Gaya dinamik kurang dari 100% dari gaya statik. Kenapa tidak langsung diberi aja kata-kata apabila gaya lebih dinamik lebih kecil dari gempa statik? Karena dulu sebenarnya di peraturan yang di SNI 2012, 1726 2012, dia masih pakai yang, kalau tidak salahnya, dia hanya, maksudnya kalau tidak salah peraturannya, dia dulu peraturan kita itu memakai yang 80%, hanya 80% statik. Sekarang sudah dibuat lebih konservatif, yaitu di 100% gaya geser yang dihitung melalui metode statik ekivalen. Nah, ternyata gaya geser dinamik kita atau gaya geser dari dasar dari hasil analisis seragam yaitu sebesar 966 ini ternyata kurang dari 100% dari gaya geser statik atau gaya geser yang dihitung melalui metode statik ekivalen. Untuk itu, maka gaya tersebut harus dikalikan dengan perbandingan antara V dibagi VT. Yang keterangannya V adalah dan VT adalah. Nah, makanya perlu kita buat perbandingan antara V dibagi VT. V dibagi VT itu sebesar 1,25. Nah, V per VT harus kita kalikan. Maka gaya tersebut, gaya geser dasar hasil analisis seragam tadi yang kita kalikan. Untuk itu kita ada di sini. Dinamik koreksi. Nah, ini. Vx-nya ini kita kalikan dengan perbandingan V per T. Vx dikali V per T. Vx dinamik. Itu juga Vy dikali V per T. Begitu juga seterusnya sampai yang di story 1. Dari story 12 sampai story 1. Kemudian scale faktornya ini tentu berubah. Karena kita awalnya awalnya kan scale faktor G ya. Ini 9,81 kali 1000 dibagi R. Nah, ternyata scale faktornya juga harus kita koreksi karena kita menggunakan V per T yang berbeda, yaitu di mana scale faktornya kita kalikan juga V per T, bukan hanya dinamik koreksinya. Nanti kita input kembali caranya, kita input bersama nanti dengan Vx. Kita selesaikan dulu ini. Dinamik koreksi berarti kita isi sampai di bawah. Ingat tadi dinamik kita kalikan dengan perbandingan V per VT. Kemudian gaya geser desainnya kita ambil yang maksimum. Antara yang dinamik koreksi tadi, setelah kita membuat dinamik koreksi dengan gaya gempa yang statik ekivalen, kita ambil maksimum dari antara keduanya. Itu juga dengan yang di story 11, maksimum story 12. Tinggal kita tarik saja ke bawah juga bisa. Sudah otomatis tertarik. VY sama saja. Vx ini kita mainnya yang per lantai. Karena ini yang akan kita input nanti. Vx gempa desain. Oh ini maaf salah. Vx
Karena butuh di tabsnya per lantai. Kalau yang ini kan kumulatif. Kumulatif. Sehingga gaya geser paling bawah 1, 2, 10. Di etaps nanti kita butuh yang per lantai. Jadi kita kurangi. Itu 61 dulu pertama, baru yang lainnya dikurangi di bawahnya. Kurangi. Efek gempa desain inilah yang akan kita pakai untuk kita input kembali pada ini saja. Kita input kembali pada etaps kita. Berhubung karena waktunya sudah menunjukkan maksudnya hampir pukul 9. Besok kita lanjutkan bagaimana menginputnya. Sekarang kalau ada yang mau ingin bertanya di sisa 5 menit waktunya, saya silakan. Saya ulangi kembali apa yang kita lakukan mulai dari awal tadi. Yang kita lakukan mulai dari awal yaitu pertama tadi kita matching platnya, di assign frame, di cell maksudnya, di cell di floor auto mesh. Kemudian kita define diafragmanya, kemudian kita masukkan, kita menggunakan diafragma kaku karena ketika beban diberi pembebanan strukturnya dia akan monolit seperti sistem pada lapangan pada umumnya, yaitu monolit, dan dia akan bergerak secara bersamaan. Kemudian kita mendefine, jangan sampai lupa juga, ini terkadang dilupakan juga, tumpuan yang kita berikan. Tumpuan yang kita berikan yaitu jepit-jepit, fix-fix. Kemudian kita mendefine mass source tadi. Kita menggunakan spesifik pattern. Kalau misalnya nanti kalian mau mendesain pabrik, silakan pakai yang sesuai desain ini tadi. Bisa ditengok di video playbacknya nanti. Kita pakai live-nya 0,5. Itu jangan sampai lupa. Jika dominan menggunakan penyimpanan. Kemudian kita ada define tadi modal case. Seberapa besar modal yang diberikan sampai sesuai sen ini kembali lagi tadi yang sampai 100% partisipasi masyarakat terkombinasi. Tadi kita coba 12 kan, kita coba bersama masih mencapai 93%-an tadi. Biasanya disyaratkan harus sampai 100%. Yang penting masyarakatnya harus 100%. Itu intinya. Karena sudah benar-benar ditegas diberikan di SNI. Kalau dia totalnya itu harus partisipasi masyarakat terkombinasi di sum X dan sum Y tadi. Dia harus sebesar 1 atau 100%. Mau berapa maksimum number of modes yang digunakan. Yang penting tidak ada batasan untuk berapa maksimum number of modes. Yang penting totalnya itu harus sampai 100%. Oke. Setelah kita mendefine modal case, tadi kita ada mendefine. Supaya jangan lupa saya review lagi, define modal case, masuk sudah. Modal case. Oh, ini tipe analisis ya. Kita menggunakan ada eigen. Eigen itu maksudnya si pembuat konsep analisis modal. Keseringan kita menggunakan eigen value. Mungkin masih belum dipelajari ya. Pokoknya ini
nama konsepnya eigen karena dia eigenvalue, ada eigenvalue faktor namanya. Jadi kita menggunakan konsep itu. Keseringan dipakai itu rich, agak beda metodenya. Eigen itu nama konsepnya. Kemudian asumsi-asumsi seperti length of scene juga tadi di sign, di frame, and length of cell. Kalau rigid zone faktornya antara 0 sampai 1, kita ambil tadi 0,5. Kemudian kita harus, sebelum kita running, kita harus cek modal. Cek modal di sini di analyze cek modal kan. Nah, besok kita lanjutkan untuk mendefine atau memasukkan efek gempa desain kita yang benar-benar kita gunakan untuk kayak yang akan terjadi. Kita hitung sudah berdasarkan desain ini, besok kita lanjutkan. Nah, Oke. Sudah menunjukkan pukul 9. Saya sangat berterima kasih yang sampai saat ini masih memperhatikan. Saya sangat bersyukur juga. Sudah tidak ada gangguan ya hari ini. Suara atau share screen-nya aman pada hari ini. Baik, kalau yang sebelum-sebelumnya saya mohon maaf ya, jaringan. Nanti kalau di pertemuan sebelumnya ada yang masih belum mengerti, mungkin karena kurang jelas videonya, video playbacknya di pertemuan 1 atau 2, bisa ditanyakan kembali ya. Besok kita lanjutkan pukul 4 sore. Pukul 4 sore ya Mas Yoda? Iya Mas, betul Mas. Oke. Saya kembalikan saja ke Mas Yoda Pak. Terima kasih buat semuanya. Baik, Mas Peli, terima kasih banyak atas pemaparannya dan terima kasih teman-teman atas antusiasnya. Mengingatkan lagi untuk link akan segera kami share di link yang sama seperti video-video sebelumnya. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai sini. Terima kasih atas antusiasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.